Kontrak. Dengan menyebutkan kontrak, Lukas menoleh ke manajer Ayugani dan memerintahkan, bawa kontraknya ke sini. Manajer Ayugani menyeka air matanya, dan segera menyerahkan kontrak kepada Lukas. Lukas dengan santai membuka kontrak, dan memindai persyaratan. Dia kemudian melingkari beberapa poin penting dengan pena dari sakunya dan mengangkat kontrak untuk menunjukkan kepada sutradara, "Apakah kau buta?" Sutradara acara mengejek. Melihat pria itu masih menolak untuk menerima persyaratan, Lukas langsung menoleh ke pengawal dan memerintahkan, "Tangkap dia." "Apa yang kau inginkan?" Ekspresi sutradara pertunjukan berubah secara dramatis. Para pengawal mematuhi perintah mereka saat dua dari mereka dengan cepat melangkah maju, dan menangkap direktur pertunjukan yang gemuk itu. Mereka kemudian memaksanya untuk berlutut di depan Lukas. "Aku pikir kau tidak dapat melihat dengan jelas, jadi aku membantumu melihat lebih baik. Aku ingin menuntut kalian, apa yang kau lakukan itu ilegal." Sutradara pertunjukan berteriak sekuat tenaga. Melihat ini, Lukas memberi isyarat kepada para pengawal untuk meninju perut sutradara acara sebelum dia bertanya, "Apakah kau sudah melihatnya dengan jelas?" "Sepertinya kau masih jelas melihatnya dengan jelas." Karena Lukas terbiasa memiliki kendali penuh atas setiap situasi, tatapan Lukas hanya tampak menusuk ketika dia mengadakan konferensi pers. Namun, saat ini, matanya sama tajamnya dengan mata elang. Sutradara acara dipukuli sampai dia terbaring di lantai. Sebelum Lukas melemparkan kontrak di depan wajahnya, "Apakah kau percaya jika aku memberitahumu, Mandala mampu membuat saham Uniqlo anjlok dalam semalam? Awalnya, kami masing-masing berdiri di sisi garis kami sendiri. Karena bosmu tidak tahu apa yang baik untuknya, dan bekerja sama dengan orang-orang di Star King, dia harus menghadapi konsekuensi menyinggung Mandala. Aturan dunia bawah adalah, jika kau menyinggung perasaanku lebih dulu, maka aku punya alasan untuk membalas dendam." Setelah berbicara, Lukas melingkarkan lengannya di bahu Ayugani, dan melangkah tepat ke punggung tangan sutradara pertunjukan. Ayugani tanpa sadar memandangi tangan kanan Lukas yang duduk di bahunya. Dia tiba-tiba merasa, penderitaan yang dialaminya hari ini bukanlah kerugian total. Setelah meninggalkan aula, Lukas membantu Ayugani masuk ke mobilnya, mengambil selimut dari kursi belakang dan meletakkannya di atas kakinya. "Kau sudah menderita. Aku tidak pernah berpikir orang-orang Uniqlo akan begitu tidak tahu malu. Selain itu, aku tidak pernah berharap mereka sepenuhnya mengabaikan Mandala." Lukas sedikit menoleh dan melirik Ayugani sebelum dia menyalakan mobilnya. Dia siap mengantarnya pulang. Sebelum Uniqlo mulai menjual lingerie kelas atas, mereka memulai di industri jasa dewasa. Setelah mereka berhasil mengubah bisnis itulah Uniqlo diciptakan. Meski latar belakang mereka telah dimurnikan, masih ada jejak masa lalu mereka. "Kembali ketika kau pertama kali menerima pekerjaan ini, aku memperingatkanmu untuk mempertimbangkan kembali. Adapun ketidakpedulian mereka terhadap Mandala, aku curiga Uniqlo ingin menelusuri kembali langkah mereka, dan memperlakukan dunia bisnis seperti dunia bawah." Lanjut Lukas. "Lalu, setelah caramu memperlakukan mereka, apa yang akan kita lakukan?" Ayugani bertanya pada Lukas dengan nada khawatir. "Berapa banyak orang di industri hiburan yang benar-benar bersih? Bukankah semua orang memainkan permainan uang dan latar belakang? Tuan Kenshi secara alami akan menangani masalah-masalah seperti ini. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Apakah kau sudah berurusan dengan foto Alexa?" "Saat ini sedang dalam pengerjaan," jawab Lukas sebelum mengarahkan dagunya ke arah tujuan mereka. "Siapa sangka rumahmu begitu dekat. Cepat naik ke atas." Ayugani melihat sekeliling. Dia ingin mengembalikan jaket Lukas kembali padanya, tapi Lukas selangkah lebih maju saat dia menekan tangan kanannya untuk menghentikannya. "Apakah kau ingin berjalan dengan berpakaian seperti ini?"
Yang dikenakan Ayu Gani hanyalah satu set lingerie putih. Dalam cuaca musim dingin yang dingin ini, jika dia berjalan dengan berpakaian seperti ini, dia pasti sudah gila dan pasti akan muncul di berita utama. Bagaimana jika kau memberikan kuncimu padaku, dan aku akan pergi mengambil satu set pakaian untukmu? Tawar Lukas. Ayu Gani ragu-ragu selama beberapa waktu sebelum dia menjawab, aku pikir aku akan pergi ke tempat manajerku. Aku merasa sedikit takut. Dia takut akan balas dendam Uniqlo. Jika Uniqlo benar-benar berniat untuk membalas dendam, menurutmu apakah ada gunanya bersembunyi di tempat manajermu? Kalau begitu bawa aku ke hotel. Lukas menatapnya ketika dia mencoba menyembunyikan emosinya. Karena ini hanya satu malam, kenapa kau tidak datang ke tempatku? Apa yang kau maksud dengan satu malam? Kau tidak perlu tahu. Setelah berbicara, Lukas menyalakan kembali mobilnya dan pergi ke rumahnya. Putriku berperilaku sangat baik. Jika kau ingin, kau bisa tinggal bersamanya dan menemaninya. Jika kau tidak menyukai anak-anak, kau dipersilakan untuk tidur di kamar tamu. Ayu Gani melihat ke arah Lukas, hanya sekali lihat. Terakhir kali, setelah obrolan mereka, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menganalisis kehidupan cintanya secara detail. Tidak sampai sebelumnya ketika Lukas meletakkan jaketnya di bahunya, dan menamparkan wajah Uniqlo dengan keras, apakah dia menyadari, Lukas telah membantunya berkali-kali. Ayu Gani tidak menyadarinya ketika dia tiba di rumah Lukas. Yang dia tahu adalah, begitu dia masuk melalui pintu depan, hal pertama yang dia lihat adalah putri Lukas. Dia saat ini melakukan beberapa art dengan bantuan pengasuhnya. Kemarilah. Lukas melambai pada Giselle. Gadis kecil itu dengan cepat menerkam kepelukan Lukas dan mengubur dirinya di dalam tubuhnya. Ini Bibi Ayu Gani. Panggil aku kakak. Ayu Gani dengan cepat mengoreksi. Giselle menggaruk kepalanya, dan berkata dengan suara kecilnya yang lucu, Mommy, menurutku dia lebih cocok sebagai kakak. Terserah kau. Lukas dengan lembut menepuk kepalanya sebelum memimpin Ayu Gani ke ruang tamu. Dia kemudian membawakannya satu set pakaian rumah. Aku harus kembali ke kantor. Kau bisa membuat sendiri betah di sini. Besok, semuanya akan lebih baik. Apakah kau dan Tuan Kenzi akan menangani masalah Uniqlo? Ayu Gani mengambil pakaian rumah dari Lukas. Setelah dia pergi, dia dengan hati-hati kembali ke ruang tamu dan bersandar di koridor. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sepertinya Ayu Gani dan Lukas masih cukup jauh. Bukan hanya identitas dan status mereka yang menghalangi, ada juga seorang gadis kecil yang berdiri di antara mereka. Akhirnya, Ayu Gani memutuskan untuk menelepon asistennya, jemput aku ada di rumah Lukas. Malam ini, aku pikir lebih baik aku menginap di hotel. Begitu Giselle mendengar bahwa Ayu Gani ingin pergi, dia segera bangkit dan menarik celananya, kakak, bisakah kau tidak pergi? Apakah Giselle membuatmu tidak bahagia? Aku akan menyelesaikan pekerjaan. Jika kakak pergi, Giselle akan ditinggalkan sendirian lagi. Ayu Gani tercengang. Anak sekecil itu sudah tahu bagaimana memperhatikan perasaan orang lain. Melihat ini, sang pengasuh dengan cepat menjelaskan, Giselle hanya memiliki Lukas. Jadi dia cukup sensitif. Ayu Gani memikirkan kembali bagaimana dia pernah menjalani hidupnya bergantung pada satu orang. Jadi, dia mengerti bagaimana perasaan Giselle saat dia berkata kepada pengasuh, Bibi bisa pergi. Aku akan menjaganya. Lukas segera kembali ke kantor. Sementara itu, Kenzi sedang duduk di private departure lounge. Alexa bersandar di bahu Kenzi, sementara dia mengetik di laptopnya, sibuk bekerja. Gilang menunjukkan informasi yang telah dia susun pada Kenzi. Setelah Kenzi memeriksanya, dia meneruskannya ke Lukas, lepaskan semua informasi ini malam ini.
Alexa melihat sekilas dan menemukan isinya. Bagaimana kau mendapatkan semua berita negatif tentang Uniqlo ini? Aku meminta seseorang untuk itu, Kenzi menjelaskan. Sepupu paling kecilku adalah petugas Interpol. Dia mencoba menemukan bukti untuk menjatuhkan bos Uniqlo. Jadi, kami bekerja sama. Setelah mendengar ini, Alexa merasakan semburan emosi. Sayang, semua orang di keluargamu sangat luar biasa. Beberapa saat yang lalu, Lukas menyebutkan bahwa orang-orang dari Black Label telah hilang. Mungkin mereka di dekat sini mencoba memotretku lagi. Mereka mungkin ingin tahu apakah aku berkencan dengan orang keempat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.